البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdalilkan dengan hadis, dengan asar Ali yang tidak jelas sanadnya itu adalah menunjukkan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah adalah pengekor hawa nafsu. Kemudian masalah nama dan sifat Allah Ta'ala itu adalah perkara gaib. Kita tidak tahu kecuali dengan berita dari yang maksum, dari wahyu Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai makhluk tidak berhak untuk menghakimi dan menghukumi Allah Ta'ala. Tapi kita wajib untuk menerima berita dan mengikuti keputusan dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada kita ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dan Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wala yuhituna bihi ilma. Para makhluk tidak mampu melingkupi Allah dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengatakan wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'. Mereka tidak mampu melingkupi sedikit pun dari ilmu Allah. Kata para mufassirun, ilm di sini kembali kepada sifat Allah atau ilm di sini kembali kepada isim maf'ul, yaitu maklumatillah. Apa saja yang Allah ketahui? Namanya, sifatnya, zatnya, af'alnya, ahwalnya. Demikian pula seluruh keadaan makhluk. Zat-zat mereka, keadaan mereka, nama dan sifat, serta perbuatan mereka, dan seterusnya. Makhluk tidak mampu melingkupi itu sedikit pun, kecuali dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Ternyata Allah hanya menghendaki untuk kita ilmu sedikit untuk kita. Maka tidak layak yang ilmunya sedikit, kemudian menghukumi zat yang maha berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil-dalil yang banyak, dan juga Nabi SAW dengan dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya alladzi ya'lam hujjatun 'ala man lam ya'lam. Yang tahu adalah hujjah terhadap yang tidak tahu. Siapa yang tahu dan siapa yang tidak tahu? Allah Ta'ala telah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Maka wajib bagi kita untuk menerima berita dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dan tidak menghakimi. Allah Ta'ala telah mengatakan fa fi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan ucapan yang mana lagi mereka itu mau beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Fa fi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan ucapan yang mana lagi setelah ini mereka mau beriman. Kalau berita dari Allah dan Rasul-Nya tidak mereka imani sebagaimana apa adanya, lalu untuk apa? Mereka akan percaya pada siapa? Apakah mereka akan percaya pada ahli kalam seperti Aristo, Aflato, Archimedes dan lain-lain yang mereka tidak kenal Allah? Ataukah dari para pengekor mereka seperti Ar-Razi, seperti juga Al-Farabi, seperti juga Ibnu Sina dan yang lain-lain? Apakah mereka itu nabi? Kalam nabi ternyata malah tidak dipercaya. Sementara Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan Allah Ta'ala Ar-Rahman alal arsy istawa, summa stawa alal arsy. Sementara istawa maknanya adalah ala wartafa, awistaqarra. Karena memang itulah makna yang ma'ruf di dalam istawa ala. Sebagaimana yang telah Allah Ta'ala jelaskan di dalam ayat-ayatnya yang lain. Apa itu? Wastawat alal judi. Yaitu kapal tersebut menetap di atas gunung Judi. Jadi istawa ala artinya adalah istaqarra, menetap. Juga Allah Ta'ala mengatakan idza stawaitum alaih, apabila kalian telah tinggi atau menetap di atas kendaraan kalian. Ma'ruf bahwasanya istawa ala adalah tinggi atau menetap atau yang semacam itu. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka apabila Allah telah menetapkan dirinya istawa alal arsy, kita wajib mengimaninya, yaitu tinggi di atas arsy, menetap di atas arsy, tidak seperti cara ketinggian makhluk, tidak seperti cara menetapnya makhluk. Adapun ucapan orang-orang Asy'ariyah bahwasanya Allah tidak membutuhkan tempat, betul. Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Tapi dari mana kalian, wahai Asy'ariyah, menetapkan bahwasanya tatkala Allah istiwa di atas arsy berarti Allah membutuhkan tempat atau memerlukan tempat? Dari mana kalian tahu bahwasanya Allah Ta'ala tatkala dia istiwa itu bahwasanya fi'ilnya Allah Ta'ala itu dibina di atas suatu hajat, suatu hajah. Ini adalah kebatilan orang-orang Asy'ariyah dan
orang-orang yang mendahului mereka dan para pengikut mereka, bahwasanya af'alnya Allah dibina di atas hajah. Yang betul, af'alnya Allah dibina di atas ghayah wal hikmah. Jadi Allah Ta'ala istiwa di atas arsy bukan karena dia perlu arsy, tetapi karena hikmah yang dia kehendaki. Segala perbuatan Allah itu dibina di atas hikmah, bukan karena hajah. Sebagaimana Allah menciptakan kita bukan karena hajah, tetapi karena suatu hikmah. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk agar mereka menyembahku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan. Sesungguhnya Allah, dia itulah yang maha memberikan rezeki, lagi maha kuat dan memiliki kekukuhan. Yang memiliki kekuatan lagi maha kukuh. Jadi, af'alnya Allah Ta'ala itu dibina di atas hikmah. Liya'budun, lamnya adalah lamul hikmah wa ta'lil wal ghayah. Bukan karena hajah. Allah menciptakan manusia bukan karena hajah. Tayyib. Allah Ta'ala sudah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadidi wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itulah yang sesungguhnya kalian itu sangat fakir kepada Allah dan Allah itulah yang maha kaya. Kalianlah yang sangat fakir kepada Allah dan Allah itu yang maha kaya lagi maha terpuji. Yaitu dia tidak memerlukan sesuatu apapun. Dia menciptakan kita bukan karena keperluan dan hajat Allah. Bahkan Allah lah yang memenuhi urusan kita, memenuhi keperluan kita. Tayyib. Jadi perbuatannya tidak dibangun di atas hajah, tapi dibangun di atas ghayah wa ta'lil wal hikmah. Tayyib. Adapun Asy'ariyah, mereka banyak memberikan syubhat, menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Seperti dalil Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup dan mengurusi segalanya dan berdiri sendiri, itu dalil yang betul. Tetapi kalau mereka jadikan ini sebagai dalil untuk meniadakan ketinggian Allah di atas arsy, ini adalah batil. Karena Allah Ta'ala yang menetapkan dia di atas arsy dan dia pula yang menetapkan dia Al-Hayyul Qayyum. Ini menunjukkan memang dia tinggi di atas arsy, tetapi ketinggiannya bukan karena dia memerlukan arsy, tetapi adalah karena dia memang memiliki hikmah yang besar tanpa dia perlu arsy, tanpa dia perlu makhluk apapun. Sedangkan Asy'ariyah mereka itu hanyalah pengekor dari Jahmiyah. Tatkala dikatakan kepada Jahm bin Safwan bahwasanya Allah Ta'ala istiwa di atas arsy, dia mengatakan gambarannya adalah seperti raja yang memerlukan kursi karena dia letih atau apa. Kalau kursinya kakinya dipotong dia akan jatuh. Sementara Allah tak mungkin seperti itu. Berarti Allah Ta'ala tidak perlu kursi. Berarti Allah Ta'ala tidak boleh istiwa di atas arsy. Jahmiyah itulah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Membayangkan istiwanya Allah seperti istiwanya seorang raja. Dan ini, pemikiran seperti ini diikuti oleh Asy'ariyah. Mereka menyerupakan Allah kemudian mentaktil sifat-sifat yang Allah tetapkan. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak awal sampai akhir, mereka menetapkan seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, tanpa mereka menggambarkan atau menyerupakan atau membayangkan fi'il-fi'il dan sifatnya Allah Ta'ala itu dengan apa yang ada pada makhluk. Telah ditetapkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan beliau dari kalangan pembesar Syafi'iyah. Beliau mengatakan, al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat yahdhu hadwaha. Yahdhu hadwah. Pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan tentang zat. Perjalanannya sama dengan perjalanan di dalam pembahasan tentang zat. Sebagaimana zat Allah itu ditetapkan tanpa menyerupakan dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah ditetapkan tanpa menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Tayyib. Makanya Allah istiwa di atas arsy bukan karena Allah perlu arsy, tetapi suatu hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebagaimana Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dia pengelola, pencipta, pengatur alam semesta, tapi dia juga menciptakan malaikat. Ada yang ditugaskan untuk mengurusi gunung, mengurusi butiran-butiran hujan, mengurusi tanaman, mengurusi rahim, tanpa Allah Ta'ala perlu kepada makhluk tadi, tanpa Allah perlu kepada para malaikat yang mengurusi makhluk-makhluk tadi. Jadi fi'ilnya Allah dibina di atas hikmah, bukan di atas hajah. Kalau makhluk memang di atas hajah karena kelemahan mereka. Sementara Allah Ta'ala maha kaya dan maha kuat. Af'alnya itu dibina di atas hikmah wal ghayah wat ta'lil.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.